Assalamualaikum. Apakah suara terdengar? Terdengar, terdengar Ustaz. Ustaz Terdengar Ustaz. Ustaz. Ustazah. Dengar. Terdengar Ustaz. Terdengar Ustaz. Terdengar Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Yuk. Baik. Ya, suara jelas ya? Jelas. Insyaallah. Jelas. Jelas. Ustaznya mana? Mana? Ya kan? Ya, sebentar ya. Sebentar kita persiapan dulu. Insyaallah nanti kita akan mulai sebentar lagi. Ya, adik-adik semua udah hadir belum ini? Ya, Ada Ustaz. yang bisa menyalakan kameranya boleh dinyalakan kameranya biar kelihatan wajahnya adik-adik ini. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini. Nanti mic-nya dimatiin ya saat Ustaz menyampaikan materi. Baik, kita mulai. Recording in progress. Nanti kalau suara Ustadz nggak terlalu jelas atau mungkin putus-putus ya, nanti bilang aja, bisa ditulis atau bisa angkat tangan, dibuka mic-nya, Ustadz suaranya nggak jelas gitu. Oke? Baik Ustaz. Baik. Alhamdulillah, Ustadz Hudzaifah. Sudah siap Ustadz Hudzaifah? Sudah siap Ustaz. Baik. Untuk materinya kita bisa buka dulu. Ya, kita buka dulu ya adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Matiin dulu ya ini. Nanti kalau menyalain. Sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Baik, adik-adik sekalian yang soleh dan soleha insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan juga taufiknya kepada kita semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah, ini adik-adik luar biasa yang di saat liburan, yang harusnya teman-teman yang lainnya mungkin lagi jalan-jalan, ini menyempatkan diri untuk tetap belajar, menuntut ilmu, menyimak, mempelajari suatu buku, suatu kitab yang sangat bagus di bidang ilmu tajwid, yaitu kitab apa? Tuhfatul Atfal. Jadi Tuhfatul Atfal ini adalah kitab yang sangat bagus di bidang ilmu tajwid, yang bentuknya itu adalah nazam. Apa itu? Nazam ya. Nun, tha, mim. Nazam. Yani nazam, apa itu nazam? Nazam artinya karangan yang berbentuk bait syair. Jadi kalau di Indonesia seperti puisi begitulah. Jadi ada polanya ya. Makanya kalau adik-adik yang sudah hafal, insya Allah yang nanti siap setoran, nanti insya Allah kita jadwalkan ya, setorannya bukan hari ini. Kita akan jadwalkan semuanya yang sudah menyetorkan nama dan setoran matan, insya Allah akan mendapatkan jatah menyetorkan hafalannya. Jadi di luar waktu ini nanti kita hari ini khusus untuk materi, jadi khusus untuk menyampaikan syarahnya atau penjelasannya. Nanti untuk setoran matanya insya Allah akan kita jadwalkan di luar waktu ini. Mulai hari besok insya Allah. Nanti mungkin satu hari ada 3 atau 5 maksimal yang menyetorkan begitu. Nanti di link yang sama ya di Zoom ini. Begitu ya, insya Allah nanti kita akan infokan lagi di grup siapa saja yang akan menyetorkan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Jadi sekali lagi fokus kita pada hari ini adalah untuk menyampaikan apa? Materi penjelasan dari kitab Tuhfatul Atfal. Nah, adik-adik ini harus siap karena kita akan melewati 3 sesi dari mulai jam 8 tadi. Mohon maaf sebelumnya Ustaz terlambat karena tadi harus bersiap-siap dulu dan di sini ternyata sinyalnya kurang baik ya, kurang bagus. Makanya nanti kalau suaranya kurang jelas, putus-putus atau Ustaz keluar masuk, mohon maaf sebelumnya. Jadi nanti silahkan ditegur aja. Ustaz, ini suaranya kurang jelas gitu, mohon diulangi lagi. Begitu ya. Tapi sementara ini insya Allah sudah jelas, insya Allah suaranya masih aman? Aman, oke. Ahmad Rashid nih, jempol ya, mantap. Baik. Oke adik-adik sekalian, sekali lagi tadi kita sudah sampaikan, Tuhfatul Atfal itu berbentuk nazam, itu dulu yang harus diketahui. Tadi nazam, karangan yang berbentuk bait syair. Berapa bait semuanya? Berapa? 61. Ingat baik-baik ya. Jadi ada 61 bait. Ada 61 bait syair yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Syekh siapa? Sulaiman Al-Jamzuri. Itu namanya. Jadi Sulaiman ini nama beliau. Ya, Ustaz Hidayah bisa ditampilkan ininya. Bukunya ya. Bagi adik-adik yang mungkin bukunya belum sampai, belum tiba di rumah, ya Ustaz mohon maaf ya. Kemarin khususnya yang mendaftarnya itu setelah hari Senin pekan ini. Itu ada keterlambatan pengiriman. Jadi kemungkinan ada beberapa yang belum sampai bukunya. Ya, tapi insya Allah nanti akan sampai ke rumahnya adik-adik sekalian. Dan buku yang ditulis ini, yang dikirim ini yang bentuknya sederhana.
sederhana. Jadi Ustadz juga menyusun untuk Tuhfatul Atfal yang bentuknya lebih menarik lagi, yang full color, kemudian apa namanya, ada gambar-gambar yang lebih menarik, itu insya Allah nanti khusus untuk adik-adik yang ikut daurah ini, ya nanti kita akan kirimkan deh insya Allah. Jadi khusus ini. Tapi menunggu sampai selesai dulu ya. Insya Allah doakan saja semoga cepat selesai. Karena kemarin terhambat untuk penyusunannya, sehingga masih butuh waktu lagi untuk menyelesaikan. Jadi sementara ini kita pakai buku yang sederhana, yang ringkas. Insya Allah sih ini cukup mudah untuk dipelajari, Tuhfatul Atfal ini. Dan mungkin kebanyakan dari adik-adik sudah belajar Tuhfatul Atfal. Itu terbukti beberapa sudah menyetorkan untuk menyetorkan matan. Jadi insya Allah sudah biasa ya belajar Tuhfatul Atfal ini. Baik. Nah, setelah tadi kita mengetahui bahwa Tuhfatul Atfal itu bentuknya nazom. Nah, nazom adalah karangan yang berbentuk bait syair, sedangkan jumlah baitnya ada 61. Siapa yang mengarang? Yang mengarang adalah Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri. Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri. Kalau nama panjangnya Sulaiman ya bin Husain ya bin siapa lagi? Sulaiman bin Husain. Ada yang sudah pernah belajar nama panjangnya beliau? Ada nggak? Ada? Barangkali coba angkat tangan. Sulaiman bin Husain bin siapa lagi? Coba angkat tangan. Nanti yang bisa jawab pertanyaan khusus seperti ini nanti dapat hadiah. Coba siapa yang tahu nama panjang beliau, bin-binnya, siapa nama bapaknya? Oke, ini Redmi. Zainab dulu, Zainab. Oke, dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zainab, siapa namanya? Sulaiman bin Syekh Nuruddin Alai bin Umar bin Najjar bin Fasih ala Masya Allah. Ini mohon maaf nih ya, suaranya Zainab di Ustadz putus-putus. Kayaknya memang sinyalnya Ustadz yang kurang jelas. Ya. Coba bisa diulangi lagi nggak? Sulaiman bin Husain. Ya. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Betul, bin Muhammad yang bin Shalabi. Ya, bin Shalabi, betul. Bagus, bagus, Masya Allah. Ini bagus nih. Zainab ya, Zainab. Ya, Zainab betul jawabannya. Jadi, tadi nama beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Coba sama-sama teman-teman semuanya ya, adik-adik semuanya kita sama-sama hafalkan yuk. Siapa namanya tadi? Sulaiman bin Husain ya, bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Jadi kalau nggak kenal siapa bin-binnya, ya udah cukup aja Sulaiman bin Husain. Ya, gitu aja. Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri itu juga boleh. Sudah cukup insya Allah. Begitu ya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui tadi siapa pengarangnya, kemudian jumlah bait syairnya, sekarang kita perlu ketahui juga apa sih isinya secara umum
Jadi isi dari Tuhfatul Atfal ini secara umum berhukum atau berisi tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin ya. Hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim dan nun bertasydid, hukum mim sukun, hukum lam ta'rif dan lam fi'il, kemudian hukum idgham mithlain, mutaqaribain dan mutajanisain. Kemudian terakhir adalah pembahasan tentang pembagian mad dan hukum-hukumnya. Jadi kalau adik-adik perhatikan, apa yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di sini, ini semuanya tentang apa? Hukum-hukum bacaan. Jadi nggak ada ya tentang makhrijul huruf, sifatul huruf itu nggak ada. Jadi yang ada adalah tentang apa? Hukum-hukum bacaan. Agar kita konsisten. Apa itu konsisten? Stabil, istiqomah dalam pengucapan gunnah. Gunnah itu apa? Dengung ya. Gunnah dan juga mad, panjang pendek. Jadi intinya Tuhfatul Atfal ini berisi tentang hukum-hukum bacaan agar bacaan gunnah kita, bacaan dengung kita, dan juga bacaan mad kita, bacaan panjang kita atau pendek kita itu stabil, ya istiqomah, ya konsisten itu maksudnya. Oke, jelas semuanya? Baik. Nah kemudian dalam menyusun nazom ini atau bait syair ini, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menggunakan nazom atau bahrojaz. Bahrojaz itu ada rumusnya adik-adik ya. Rumusnya seperti ini. Coba kalau lihat di buku bisa dilihat di halaman 1 itu ada mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Di bagian kanan ada 3. Kemudian di kiri mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Coba ikutin sama-sama ya. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nanti boleh juga ya, biasanya kalau di Indonesia itu ngafalin tuhfahnya itu jadi ada nadanya. Cuman nggak perlu pakai musik, nggak usah. Ya, nggak usah pakai musik. Jadi hanya dia punya irama, ada nadanya. Nah, itu nggak masalah. Contoh misalkan nih, yang biasanya di Indonesia pakainya nadanya begini. Jadi nanti kalau adik-adik mau hafalkan dengan nada ini juga boleh. Contoh misalkan, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Contohnya, يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. Begitu boleh. Atau kalau biasanya ngafal dengan nada Syekh Sa'ad Ghamili ya. Contoh misalkan, يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Demikian. Jelas ya? Paham semua insya Allah? Jadi dengan nada manapun ada yang hafalkan, tidak masalah. Atau misalkan datar-datar saja. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Oh, suaranya terputus-putus. Baik. Jadi sekali lagi, dengan nada manapun adik-adik menghafal, maka itu tidak masalah ya. Mau dengan nada tadi yang pertama, kemudian nada yang kedua, Syekh Sa'ad Ghamidi, ya. Kemudian dengan nada-nada yang lain atau tanpa nada, misalkan tadi, yaqulu raji rahmatil ghafuri, dauman Sulaimanu huwal jamzuri, alhamdulillahi musalliyan ala محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد بالنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب
wal ajra wal qabula wath thawaba. Nah, itu juga boleh. Itu biasanya Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya, beliau datar seperti itu nadanya. Ya, jelas semuanya ya adik-adik ya. Jadi sekali lagi silahkan menghafal dengan nada apapun itu. Afan, suaranya terputus-putus ya. Afan ya. Oke. Sekarang kita akan pelajari dulu untuk bab muqaddimah. Ya. Di bab muqaddimah silakan dibuka di halaman 3. Kita akan baca bersama-sama. Silakan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ya, sudah hafal semua? Insya Allah kalau ini 5 bait awal. Coba yang sudah hafal diangkat tangannya aja. Angkat tangan langsung. Sudah hafal? Angkat tangan. Masya Allah. Muhammad Rashid sudah hafal. Abdullah Taki sudah hafal? Teguh Sudah, Ustaz. Arsaka. Alhamdulillah. Sudah hafal semuanya. Royan, Al-Fatih, Wanita, Sarah, Galang. Masya Allah. Ini udah pada hafal semua. Alhamdulillah ini luar biasa. Aisyah. Ya. Banyak sekali ini ya. Ustaz nggak bisa sebut namanya satu-satu. Yang penting sudah banyak ini. Alhamdulillah yang hafal. Nah, terus terang Ustaz senang nih umur-umur adik-adik sekalian masih TK atau mungkin SD ya sekarang ya. Sudah banyak yang menghafal Tuhfatul Atfal. Dulu Ustaz menghafal Tuhfatul Atfal itu sudah SMP. Jadi saat mondok baru ngafal. Jadi antum alhamdulillah adik-adik semuanya dari mulai TK bahkan SD sekarang itu sudah hafal tuh. Ini nikmat yang sangat besar ya. Alhamdulillah bersyukur banget Ustaz senang. Jadi udah banyak sekarang itu anak-anak SD, anak-anak TK yang sudah menghafal Tuhfatul Atfal. Ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kita senang, alhamdulillah. Artinya adik-adik itu udah new restart duluan gitu. Nanti kalau sudah hafal Tuhfatul Atfal ini, hafalkan juga untuk matan yang lain ya, atau nazam yang lain seperti Jazariyah. Ya mungkin sebagian juga sudah hafal mungkin ya. Jazariyah juga ini penting karena Tuhfatul Atfal itu berisi tentang hukum-hukum bacaan, sedangkan Jazariyah ini nanti lebih lengkap lagi. Jadi ada makhorijul huruf, ada sifatul huruf, kemudian nanti ada waqaf dan ibtidak juga, kemudian nanti juga ada rosem. Rosem itu artinya kaidah penulisan Al-Quran, itu ada kaidahnya sendiri adik-adik ya. Jadi nggak sembarangan nulisnya itu, ada kaidahnya sendiri. Nah, maka ini ilmu yang sangat bagus di bidang Al-Quran. Kalau Jazariyah ini lebih lengkap. Ya, semoga suatu saat nanti ke depannya setelah selesai Tufa ini kita bisa mengkaji juga untuk Jazariyah ya. Jadi Jazariyah itu terdiri dari ilmu tajwid, baik itu makhraj, sifat, hukum-hukum bacaan. Kemudian ada ilmu waqaf ibtidak, yaitu mulai atau berhenti bacaan. Itu di mana sih kita harus berhenti, terus di mana harus mulai kembali. Maka itu ada kaidahnya ya. Kemudian berikutnya adalah ilmu rosem, yaitu ilmu tentang penulisan Al-Quran. Jadi kaidahnya itu ada. Jelas ya? Baik, sekarang kita akan bahas dari bab muqaddimah. Sebelum kita masuk ke bait pertama, ada hal penting yang harus adik-adik ketahui. Bahwa basmalah, apa itu basmalah? Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari nazam Tuhfatul Atfal. Jelas ya? Jadi ini poin penting nih. Sebelum pembahasan bait pertama,
ketahuilah bahwasanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim baru kemudian al-muqaddimah itu bagian dari Tuhfatul Atfal. Jadi kalau nanti adik-adik mau nyetorkan ke ustadz atau ke ustadzah atau ke syekh atau ke syekhoh, maka jangan lupa ya setelah ngomong misalkan gini. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala. Itu berkata penyusun nazam ini semoga Allah merahmatinya. Bagaimana mulainya? Apakah langsung al-muqaddimah? Tidak. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru al-muqaddimah. Apa itu al-muqaddimah? Muqaddimah artinya pendahuluan. Jadi pembukaan. Itu al-muqaddimah. Jadi pendahuluan. Ada 5 bait di bab pendahuluan. Jangan lupa, ini judul baitnya, ya judul babnya juga dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi harus dibaca Al-Muqaddimah gitu. Nanti berikutnya Ahkamun Nun Sakinati wat Tanwin gitu. Baru nanti Ahkamul Mimi wan Nunil Musyaddadatain. Itu judul-judul babnya juga dari siapa? Dari penyusun nazam ini yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi jangan lupa untuk disebut nama babnya ya. Setoran, jangan lupa disebut nama babnya. Nah, sekarang kita bahas bait yang pertama. Bait yang pertama ini berisi tentang perkenalan diri. Berisi tentang apa, Adik? Perkenalan diri. Jadi, beliau memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau berkata di sini, Yaqulu itu dia berkata, Raji, orang yang berharap, Rahmati, kasih sayang, Al-Ghafuri, Zat yang maha pengampun, Dauman, senantiasa, selalu, Sulaimanu, nama beliau yaitu Sulaiman, Huwa, dia adalah Al-Jamzuri, orang Jamzur. Ini di sini Al-Jamzuri, ada alif lam, kemudian ada ya nisbah namanya ya, untuk menisbatkan kepada daerah tertentu. Jadi beliau menisbatkan dirinya kepada daerah apa, Adik? Jamzur. Jamzur ini kampung halaman bapaknya. Siapa bapak beliau? Husain. Ingat kan dari Sulaiman bin Husain. Jadi Jamzur itu sebenarnya kampung bapaknya, kampung halaman bapaknya. Misalkan begini, adik-adik sekarang ada yang tinggalnya di Bekasi, ya nggak? Lahirnya di Bekasi, sekarang juga hidupnya di Bekasi. Baik. Nah, tapi bapak adik-adik dari misalkan Jakarta, gitu ya, atau dari Betawi, gitu. Maka nanti adik-adik ada yang menisbatkan misalkan Muhammad Rashid Al-Batawi, ya, misalkan. Padahal harusnya Al-Bekasi kan, tapi ini menisbatkannya kepada daerah bapaknya. Bapaknya orang Betawi gitu. Atau mungkin Al-Jawawi, orang Jawa. Atau As-Sundawi, orang Sunda. Begitu ya. Atau misalkan As-Solowi, orang Solo gitu. Atau misalkan lagi As-Samaranji, orang Semarang. Padahal orang Bekasi cuma nisbatkannya kepada daerah bapaknya. Maka ini nggak masalah. Jadi dia senang dengan kampung halaman bapaknya. Demikian. Jelas ya? Jadi bait pertama sudah paham semua insya Allah. Berisi tentang apa ini? Perkenalan diri. Nah, ada hal penting juga yang beliau ajarkan di sini, bahwa di sini beliau menyebutkan bahwa beliau itu seorang yang senantiasa berharap kepada kasih sayang dan ampunan Allah yang maha pengampun. Jadi beliau senantiasa berharap apa? Kasih sayang, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, suaranya masih putus-putus sekarang. Yang lain bagaimana? Di adik-adik semuanya suara Ustaz putus-putus nggak? Aman ya? Coba kalau aman. Bagus, Ustaz. Bagus. Bagus ya? Oh ya. Ya, kalau bagus di yang lain, kemungkinan sinyalnya dari adik-adik yang lagi suaranya putus-putus yang mungkin kurang bagus ya. Jadi nanti insya Allah kita ya, jadi mohon maaf nih. Sekarang malah Ustadz habis keluar nih tadi. Jadi tadi sinyalnya kayaknya kurang bagus malahan. Nah, sekarang jadi adik-adik semuanya
insya Allah ada rekamannya di YouTube, nanti kita upload, nanti bisa disimak untuk murojaah ya. Jadi barangkali ada yang tadi suaranya kurang jelas, putus-putus. Jadi nggak usah khawatir, tetap ikut aja dulu sampai selesai. Oh, masih putus-putus ya? Ya, Ustaz Zaifah, tolong dipantau ya. Jadi kalau putus-putus tolong kabari. Ya, bagus ya. Baik. Jadi kalau ada yang terlewat, misalkan tadi kurang paham nih, atau suaranya terputus nih, maka nanti insya Allah ada rekaman videonya di YouTube, di-upload ya. Jadi nanti wajah adik-adik juga ada tuh nanti di sini, di YouTube insya Allah. Yang buka kamera nanti ketahuan, oh ini yang hadir nih pesertanya nih. Jadi insya Allah bisa buat murojaah ya. Buat murojaah supaya ilmu itu kalau diulang-ulang terus, di murojaah terus, insya Allah akan semakin menetap, semakin mantap. Jadi adik-adik nanti bisa memahami dengan baik, kemudian bisa mempraktekkan, bahkan nanti bisa menyampaikan ulang ke temannya atau ke uminya, ke abinya. Oh begini loh tadi materi yang dipelajari hari ini, Bi. Atau umi tadi kita belajar ini. Kenapa? Karena paham. Ya, jadi kalau sudah memahami, alhamdulillah, kemudian nanti bisa mempraktekkan cara bacanya seperti ini, kemudian nanti bisa menyampaikan, mengajarkan ya kepada yang lainnya, entah ke adiknya atau ke yang lainnya, begitu. Nah, karena ilmu itu harusnya al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dada, maksudnya di dalam hati, sudah menetap dalam hati. La fis sutur, bukan hanya yang ada di buku yang tertulis. Jadi betul-betul yang sudah kita pahami, kita sudah hafal, kuasai dengan baik. Demikian. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi tadi di bait yang pertama isinya tentang perkenalan diri, nama beliau Sulaiman Al-Jamzuri, orang Jamzur. Kemudian berikutnya adalah pelajaran pentingnya bahwa kita harus senantiasa berharap kepada kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu optimis bahwa Allah selalu menyayangi dan juga mengampuni kita selama kita roji, berharap dengan menempuh sebab. Jadi bedanya roji itu bukan hanya berangan-angan. Kalau berangan-angan amal. Contohnya misal, saya pengen pinter tapi nggak mau belajar, itu cuma angan-angan namanya. Ya, itu mah cuma menghayal gitu. Nah, roji itu berharap itu artinya kita pengen, tapi kita juga menempuh sebab. Kita juga harus ada action. Misal, pengen pinter, ya belajarlah. Gitu. Pengen kaya, ya kerjalah gitu kan. Nah, pengen sehat, ya jaga kesehatan. Gitu. Itu namanya apa? Roji. Namanya roja, harapan yang disertai dengan menempuh sebab. Harus ada apa? Action, bukan cuma pengen doang. Paham ya, insya Allah ya. Jadi bedakan antara al-amal, amal itu artinya angan-angan kosong, cuma pengen doang tapi nggak mau berusaha. Sedangkan kalau roji itu dia harus menempuh sebab, harus ada action, harus menempuh sebab itu. Selanjutnya, sekarang kita akan lanjut bait kedua. Di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri melanjutkan. Coba kita perhatikan di sini bait kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Ya, jadi kalau menerjemahkan alhamdulillah apa? Segala puji hanya bagi Allah. Itu kalau dalam bahasa Arab adik-adik ya, alif lamnya di situ namanya alif lam lilistighraq, untuk menunjukkan keseluruhan. Jadi alif lamnya namanya lilistighraq. Istighraq itu keseluruhan. Bahwa segala pujian gitu ya, segala pujian, semua pujian gitu. Jadi bukan hanya pujian gitu, tapi apa? Segala puji. Lillah, lam di sini namanya lilikhtisas, untuk khusus. Jadi khusus atau hanya bagi Allah. Itu terjemahkannya ya. Jadi ingat, terjemahkan alhamdulillah adalah segala puji hanya bagi Allah. Ini poin penting. Musallian, sembari bersolawat. Nah, selain bertahmid, selain mengucapkan alhamdulillah, beliau juga apa? Bersolawat.
musalliyan ala atas Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik jangan pelit untuk salawat ya. Jadi selalu ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, apa yang kita lakukan? Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersalawat. Kenapa? Karena orang yang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang ketika disebutkan namaku, kata Rasulullah, kemudian dia tidak bersalawat. Nah, ini orang yang bakhil nih, maka jangan sampai kita jadi orang yang bakhil. Jadi jangan sampai jadi orang yang kikir. Demikian. Baik. Jadi di sini di bait kedua Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengucapkan tahmid, mengucapkan hamdalah, ya, alhamdulillah, dan juga sholawat. Ini setiap inti baitnya ya. Pahami setiap inti baitnya. Bait kedua intinya tentang apa adik-adik? Hamdalah dan sholawat. Paham? Hamdalah dan sholawat. Catat baik-baik nih, ingat baik-baik nih. Nah, jadi bait pertama tentang perkenalan diri, bait kedua tentang apa? Hamdalah dan sholawat. Ini adatnya. Jadi setelah tadi sudah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian memperkenalkan diri bahwa saya ini namanya Sulaiman. Ya, saya dari Jamzur gitu kan. Barulah kemudian ada berikutnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya solawat? Solawat itu jamak dari solat, artinya doa. Maksudnya mendoakan kebaikan. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarga beliau, wa man tala dan siapapun yang membaca. Jadi begini, ingat baik-baik ini ya. Ingat baik-baik. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab seperti siapa tadi yang pertama tadi? Siapa yang pertama lupa tadi? Angkat tangan tadi. Saya lupa tadi siapa ya? Namanya yang pertama tadi yang bisa nyebutin nama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya, Zainab Nusaibah. Iya. Mohon maaf ya, saya lupa tadi. Zainab nanti dapat hadiah insya Allah, kirim ke alamatnya. Nah, yang lain juga begitu. Nanti kalau bisa jawab pertanyaan dari Ustadz, pertanyaannya gampang-gampang kok. Jadi nanti dapat hadiah juga seperti Zainab Nusaibah. Baik. Jadi alihi, kata alihi itu artinya bisa jadi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi itu berarti siapa sih? Ya istri-istri beliau, anak keturunan beliau, itu keluarga Nabi ya. Dan yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maksudnya yang beriman dari paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, keponakan-keponakan beliau, begitu ya. Jadi ini secara khusus adalah siapa? Keluarga Nabi. Jadi wa alihi artinya apa? Keluarga Nabi. Nah, ada juga yang lain berpendapat bahwa wa alihi itu adalah semua pengikut Nabi. Siapa saja yang beriman. Termasuk kita semuanya. Jadi kita juga didoakan kebaikan nih oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi semoga doa kebaikan juga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga semua pengikutnya gitu yang beriman. Jadi itu tadi dua pendapat ulama tentang apa? Wa alihi. Ingat baik-baik ya. Wa alihi artinya apa? Yang pertama, keluarga beliau. Yang kedua, siapa saja yang beriman atau siapa saja yang mengikuti beliau. Jelas? Baik. Wa man tala. Tala artinya qara'a. Qara'a ya qara'u. Artinya apa? Membaca. Jadi maksudnya membaca apa? Membaca Al-Quran. Jadi doa kebaikan juga semoga tercurah kepada yang senantiasa membaca Al-Quran. Bisa juga tala itu artinya tabi'ah. Tabi'ah itu artinya mengikuti. Mengikuti mereka di dalam kebaikan. Makanya sering biasanya kan, dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau dalam kebaikan. Dan siapa saja yang mengikuti beliau di dalam kebaikan. Begitu ya. Jelas semuanya insya Allah? Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau jelas, setelah tadi di bait kedua tentang hamdalah dan sholawat, di bait yang ketiga, sekarang kita akan baca bersama-sama. Wa ba'du hadan nadmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du, adapun selanjutnya, wa ba'du artinya apa? Adapun selanjutnya, begitu ya. Hadan nadmu,
nazam ini lil muridi, bagi orang yang ingin. Murid itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau sekolah kan kenal kan dengan istilah guru dan murid gitu kan. Guru yang mengajar, murid yang belajar. Jadi murid itu adik-adik serapan dari bahasa Arab. Dari kata aroda, yuridu, irodatan, muridun. Murid. Kata murid itu dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Apa artinya murid? Murid itu orang yang ingin, yang mau, yang pengen. Nah, kenapa adik-adik ini disebut murid? Karena murid itu harus ada rasa ingin. Ingin tahu, ingin bisa, gitu ya. Pengen tahu, pengen bisa, ya. Maunya saya harus tahu, maunya saya bisa, gitu. Makanya kalau murid kok nggak punya rasa ingin tahu, bodo amat lah misalkan. Atau nggak mau bisa, ya nggak pengen bisa, maka ini bukan murid. Karena murid itu harusnya yang ingin tahu dan ingin bisa. Paham? Jadi maksud daripada murid lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Pada pembahasan nun maksudnya nun sukun, wat tanwin dan tanwin, wal mududi dan juga mat. Jadi ingat baik-baik deh, bahwa di bait ketiga ini berisi tentang apa? Poin pentingnya berisi tentang untuk siapa dan apa isinya. Untuk siapa sih kitab ini gitu ya? Untuk siapa deh? Untuk orang yang pengen, untuk yang pengen belajar gitu loh. Kemudian apa sih isinya? Isinya pembahasan nun sukun dan tanwin sampai mat. Jelas? Insya Allah? Ya. Jadi apa poin pentingnya di bait ketiga? Poin pentingnya adalah tentang untuk siapa dipersembahkannya, ya, dan juga apa isinya. Paham ya? Jadi poin pentingnya nih, catat adik-adik. Jadi poin pentingnya adalah untuk siapa sih beliau mengarang buku ini? Oh, untuk yang pengen belajar. Apa isinya? Isinya adalah tentang hukum nun sukun dan tanwin sampai mat. Paham? Insyaallah. Jadi itu pembahasan pentingnya tuh. Jadi jangan lupa ya, kita selalu ulang-ulang bait pertama tentang perkenalan diri. Nama beliau Sulaiman Al-Jamzuri ya. Bait kedua tentang hamdalah dan sholawat. Jadi setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bait ketiga tentang untuk siapa buku ini dikarang dan apa saja isi pembahasannya. Paham? Ya, untuk siapa tadi? Lil murid, untuk orang yang pengen, atau ini orang yang ingin atau mau belajar. Kemudian apa isi pembahasannya? Isi pembahasannya tentang hukum nun sukun sampai tanwin. Hukum nun sukun sampai tanwin. Demikian. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan bait yang keempat. Tuhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyi dil kamali. Semaituhu, saya menamainya bituhfatil atfali, dengan tuhfatul atfal. Jadi nama bukunya apa ini? Tuhfatul atfal. Ya, nama bukunya apa? Tuhfatul atfal. An syaikhina, yang sumbernya dari guru kami. Syaikhina itu guru kami. Al-Mihiyyi, namanya adalah Nuruddin Ali Al-Mihiyyi. Nah, di buku itu sudah ada ya. Namanya siapa? Syekh Al-Mihiyyi. Nah, bisa dicatat adik-adik. Nama aslinya siapa? Nuruddin Ali. Dicatat namanya. Kalau Al-Mihiyyi ini nisbatnya kepada daerah namanya Mih. Jadi ini di Mesir ya. Sama dengan tadi Jamzur juga di Mesir ini. Jadi beliau ini apa? Mesir. Jadi bukan Indonesia ya. Beliau lahirnya di Mesir. Meninggalnya juga di Mesir. Begitu juga dengan guru beliau. Siapa guru beliau? Yaitu Syekh Nuruddin Ali Mihi. Catat namanya. Siapa namanya? Nuruddin Ali Al-Mihi. Coba sama-sama. Diucapkan sama-sama biar hafal ya. Nuruddin Ali
Almihi. Sama-sama lagi. Siapa nama guru beliau? Nuruddin. Nuruddin. Ali. Nuruddin. Almihi. Ali Almihi. Kalau di sini kan kita cuma tulis Syekh Almihi gitu. Oke, kamu pakai itu ya. Aku pakai yang lemah-lemah aja lah. Putus-putus, Ustaz. Almihi ini nisbat kepada daerah namanya. Putus. Apa dari suara Ustadz ke mute ternyata. Pencet mute tadi. Jadi nggak ada suaranya. Tentang Isa, nama kitabnya adalah Tuhfatul Atfal, dan sumbernya. Coba diulangi. Putus-putus, Ustaz. Putus-putus. Poin penting di bait keempat apa? Dan Putus-putus, oh Ustaz. ya, sebentar ya, maaf ya. Ya, baik, sebentar. Sebentar. Sebentar dulu ya. Sekarang udah jelas belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sudah, Ustaz. Baik, sebentar ya. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Ini Ustadz mohon maaf banget nih. Karena memang sinyalnya di sini qadarullah lagi kurang bagus. Jadi mohon maaf banget. Ya, semoga lancar nih sampai akhir. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk bait keempat tadi berisi tentang, ada catat ya di situ ya, adik-adik catat di samping baitnya gitu atau di atasnya. Jadi di atasnya judulnya adalah, atau poin pentingnya adalah tentang nama kitab, yaitu Tuhfatul Atfal, kemudian sumbernya, yaitu dari guru beliau, yaitu yang pertama Nuruddin Ali Almihi. Nah, ada poin penting nih di bait keempat. Yang pertama, arti dari Tuhfatul Atfal itu apa, adik-adik? Artinya apa? Bingkisan untuk anak-anak. Jadi hadiah untuk anak-anak. Makanya ini pesertanya adik-adik semua ini, anak-anak. Jadi anak-anak TK, anak-anak SD. Kenapa? Karena Tuhfatul Atfal ini cocok untuk anak-anak. Kenapa cocok untuk anak-anak? Karena isinya tentang hukum-hukum bacaan. Ya, jadi bukan hanya karena memang mudah dihafal, kemudian ringkas, bukan hanya itu. Memang benar ini kitabnya mudah untuk dihafal, kemudian ringkas gitu ya. Tapi poin pentingnya adalah kenapa cocok untuk anak-anak? Karena isinya tentang hukum-hukum bacaan, hukum-hukum dan sukun dan tanwin, kemudian hukum tentang mad. Tidak ada tentang makhraj dan sifat. Jadi maksudnya begini adik-adik. Untuk pembahasan makhraj dan sifat, memang kadang adik-adik nggak usah terlalu tahu detail tentang bahwa ini sifatnya adalah isti'ala, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Ya, misalkan. Itu nggak perlu tahu. Yang penting adik-adik bisa prakteknya. Untuk makhraj dan sifat itu yang penting apa? Bunyinya benar. Gitu. Itu sudah cukup. Jadi untuk teorinya yang detail-detail itu belum terlalu perlu. Yang penting tahu aja lah, ini hamzah itu di tenggorokan. Udah cukup, nggak usah ini namanya aqsal halqi, adral halqi, wasatul halqi misalkan ya. Tapi yang penting bisa ngucapin A dengan segala sifat-sifatnya. Makhrajnya benar A. Kemudian sifatnya juga jelas, ya bukan jadi O. A'udzubillah, ini salah. A. Jadi tipis. I, U, kemudian Ain. A, Ai, Au. Nah,
Maka untuk anak-anak, pembahasan makhraj dan sifat, pembahasan tempat keluar dan juga karakter huruf, itu yang penting bisa praktek. Yang penting ditalkin oleh guru atau oleh abi dan uminya, ayah dan bundanya dengan benar. Tidak terlalu tahu tentang detailnya materi atau teori tidak masalah. Ya, tapi kalau sudah terkait dengan hukum-hukum bacaan, nah ini kan perlu tahu. Kan adik-adik biasanya tanya, loh ini bukannya harusnya nun ya? Harusnya kan an, in, un. Kenapa saat bertemu ba kok diubah jadi mim gitu kan? Kenapa jadi amba'aka? Padahal kan harusnya kan anba'aka ini tulisannya. Tapi kenapa dibacanya amba'aka? Maka dijawablah. Jadi teorinya begini. Kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ba, maka nun sukun atau tanwinnya berubah jadi apa? Mim sukun. Yang tadinya n jadi apa? M. Hukumnya namanya iklab gitu. Makanya kan kalau sudah terkait hukum bacaan begini kan ada perubahan-perubahan yang adik-adik semuanya penasaran kan? Kita kan suka penasaran nih, loh kok suaranya dia berubah sih? Harusnya min qabli jadi min qabli. Oh, itu namanya ikhfa. Kalau nun sukun ketemu qaf, maka jadinya samar. Kemudian ditebalkan karena huruf qaf itu huruf tebal, min qabli gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi kenapa ini Tuhfatul Atfal cocok untuk anak-anak? Karena isinya tentang hukum-hukum bacaan, tentang non sukun dan tanwin, mim sukun, tasdid, mim tasdid, kemudian tentang mat. Maka itu hal-hal yang memang adik-adik sudah mulai harus tahu tuh. Contoh misalkan, ja, 2 harokat kan harusnya kan? Ketika bertemu dengan hamzah dalam satu kata, jadinya panjangnya 4 harokat. Ja. Oh, adik-adik tanya, loh, Bi, kok ini bisa dipanjangin segitu sih? Kan biasanya cuma ja'a, 2 harokat aja. Kenapa jadi 4 harokat? Oh, itu namanya wajib muttasil. Kalau ada mat ketemu dengan hamzah dalam satu kata, maka wajib dibaca dengan panjang 4 harokat atau 5 harokat. Paham ya? Jadi jelas insya Allah alasannya tadi? Sumayah, jelas Sumayah? Alasannya? Alhamdulillah. Teuku Arsaka, jelas? Jelas insya Allah. Abdullah Taki, jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kaisan jelas ya? Ya. Ini ada sampingnya Kaisan di siapa? Vivo V2217 ini. Yang akhwat ini yang pakai tudung hitam, backgroundnya ada gambar ini. Ini namanya siapa ini ya? Nah, nanti kalau bisa namanya diganti ya sama nama adik-adik semuanya ya, biar bisa nyapa Ustaz. Jadi tahu, oh ini namanya ini nih. Ada Muhammad Asadi. Jelas Muhammad Asadi? Jelas ya? Ada Hafsah, ada Husnaya, Abdul Rauf, ada Nizar, ya. Ada Umar Arifai ya. Ini Umar Arifai. Ini lagi di kampung Umar ya. Lagi di rumah neneknya atau kakeknya ya. Kemudian ada Royan. Jelas semuanya insya Allah. Kalau jelas alhamdulillah. Ustaz juga senang kalau bisa Pak. Adik-adik semuanya udah bisa mengerti alhamdulillah. Ya, kita lanjut sekarang. Ya, kita selesaikan sedikit dulu ya untuk bab mukadimah, baru nanti kita break sejenak, istirahat sejenak insyaallah. Baik. Tadi kita sudah jelaskan namanya apa? Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu artinya apa? Bingkisan atau hadiah untuk anak-anak. Jadi emang ini beliau persembahkan untuk adik-adik semuanya nih. Ini hadiah nih buat anak-anak. Bingkisan berharga nih buat anak-anak. Makanya di buku itu kan di sampulnya ya, di bagian cover bukunya depan itu kan ada kayak peti harta karun kan. Itu ibaratnya hadiah atau bingkisan untuk anak-anak, untuk adik-adik semuanya. Atau sebenarnya atfal itu bisa jadi bukan anak-anak saja, tapi juga pemula. Pemula itu orang yang baru belajar, walaupun sudah tua, walaupun sudah bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi kalau baru belajar tajwid, maka Tuhfatul Atfal ini direkomendasikan atau tepat. Wah, bagus dipakai gitu. Kenapa? Cocok untuk pemula ini. Begitu ya. Jadi kalau nanti abinya, uminya, kakeknya atau neneknya ya
pengen belajar tajwid nih, apa nih yang bagus pertama nih? Ini Tuhfatul Atfal bagus. Karena isinya tentang hukum-hukum bacaan. Kenapa cocok juga untuk pemula? Pemula itu ibaratkan seperti anak-anak dalam belajar. Jadi kalau anak-anak itu memang pemula dari segi umur karena baru hidup gitu kan. Sedangkan untuk orang yang pemula itu sebagaimana anak-anak tadi, dia baru mau mendalami ilmu tajwid. Maka yang cocok adalah Tuhfatul Atfal. Karena isinya tentang hukum-hukum baca. Jadi pemula itu yang penting panjang pendeknya stabil, hunah-hunahnya stabil gitu kan. Maka kalau nantinya belum terlalu fasih, huruf-hurufnya, makronya, sifatnya, maka nggak masalah. Yang penting bacaannya stabil dulu. Begitu. Baik adik-adik, setelah kita tahu Tuhfatul Atfal, berikutnya pelajaran penting yang harus kita ambil di bait keempat adalah tentang adab kepada guru. Jadi beliau di sini sedang bersyukur ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau kita pengen dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah, maka berterima kasihlah terhadap manusia. Yaitu selain kepada orang tua tentunya ya, alhamdulillah banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak makasih sama abinya, uminya, alhamdulillah ini udah dibiayain sekolah abi, umi, udah dikasih makan selama ini, kasih minum ya, udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih baju ya. Wah, banyaklah kebaikan orang tua. Kita harus berterima kasih. Maka itu baru dikatakan bersyukur kepada Allah kalau berterima kasih pada manusia, termasuk kepada guru. Jadi seolah-olah begini adik-adik. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kan sekarang ngarang buku nih. Ada buku Tuhfatul Atfal. Kenapa bisa ngarang buku Tuhfatul Atfal? Karena memang beliau diajari oleh gurunya. Gitu loh. Saya bisa jadi seperti ini, saya bisa jadi syekh seperti ini, bisa ngarang buku Tuhfatul Atfal. Tidak lain karena memang saya belajar dari guru saya. Gitu. Saya bukan siapa-siapa tanpa bimbingan guru saya. Gitu loh. Jadi ini supaya kita apa? Kita sadar bahwasanya kita itu sebenarnya jahil. Kita tidak tahu apa-apa kalau tanpa bimbingan siapa? Guru. Ini ya faedahnya ya. Jadi adabnya menisbatkan ilmu kepada guru. Demikian. Nah, di sini juga disebutkan dil kamali. Maksudnya dil kamali itu bukan sempurna 100% karena manusia tidak ada yang sempurna. Maksudnya sempurna, perfect dari segi ilmu, dalam ilmunya di bidang ilmu tajwid dan qiraat. Jadi gampangnya mantap ilmu tajwid dan qiraatnya gitu ya. Jadi dil kamali itu bukan sempurna secara umum, karena yang sempurna hanya Allah. Ya manusia tidak ada yang sempurna. Di sini maksudnya sempurna pada sisi tertentu, relatif atau nisbi gitu bahasanya. Cuman mungkin adik-adik nggak paham. Apa sih relatif? Pokoknya pada sisi tertentu deh. Bisa jadi dia muantep di bidang tajwid qiraat, tapi matematika nggak bisa. Nah, itu berarti dia perfect atau sempurna di ilmu tajwid gitu ya. Jadi baca Qur'annya mungkin bagus, tapi nanti fikihnya kurang gitu ya. Nah, itu namanya apa? Mantap atau sempurna di sisi tertentu. Hanya di sisi at-tajwid saja. Lanjut, yang terakhir di bait kelima. Di bait kelima, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, arju bihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Saya berharap semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Tullab itu jamak dari talib ya. Jadi tullaba itu jamak dari talibah. Penuntut ilmu, santri ya. Semuanya, antum-antum semuanya ini adik-adik semuanya. Wal ajra, dan saya berharap semoga mendapatkan ajr. Ajr itu apa? Pahala. Ajr apa? Pahala. Wal qabula, qabul itu diterima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diterima oleh manusia. Maksudnya diterima itu begini, adik. Amalan kalau ikhlas itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya akan kekal, akan abadi, akan dipakai oleh manusia. Sekarang begini, kan buku tajwid itu ada banyak banget kan yang dikarang oleh para ulama kan. Jadi namanya beda-beda, ada ilmu tajwid, ada macam-macam lah namanya. Nah, yang berbentuk nazam, yang berbentuk bait syair,
ini yang terutama yang kita sekarang ketahui adalah apa? Tuhfatul Atfal. Ini menunjukkan bahwasanya kitab beliau yaitu Tuhfatul Atfal ini diterima oleh manusia, oleh penuntut ilmu. Paham ya? Oh, ini tadi namanya Aulia Izzatul Nisa ya, Adik, yang Vivo tadi ya. Ya, gitu. Jadi pakai namanya ya biar bisa tahu ini siapa nih. Begitu ya. Lanjut. Jadi al-ajr itu artinya pahala, wal qabul itu artinya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima oleh manusia. Kemudian wasawaba dan mendapatkan balasan. Jadi sawab itu artinya balasan. Balasan itu kan masih umum kan? Bisa jadi balasan yang baik, bisa jadi balasan yang buruk. Itu masih umum bahasa balasan itu. Tapi kalau pahala pasti baik. Ya nggak? Jadi kalau disebutkan antum dapat pahala nih, wah berarti baik, udah pasti baik itu. Tapi kalau antum dapat balasan, wah balasan itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tapi lihat konteksnya, ya dilihat di sini lagi ngomongin apa? Dapat pahala, diterima, kemudian dapat balasan. Otomatis balasan apa? Balasan yang baik, ya nggak? Jadi sekali lagi itu tadi bedanya ajar dengan sawab. Al ajro itu pahala pasti baik, sedangkan sawab itu balasan. Itu masih umum. Tapi lihat konteksnya. Kalau di sini konteksnya adalah balasan yang baik. Alhamdulillah kita sudah belajar 5 bait Tuhfatul Atfal di bab Muqaddimah ini. Kita ingatkan sekali lagi. Ya, Aisyah Musfira Adha. Wah, ini Aisyah ini nyimak ya dari tadi ya, insya Allah ya. Jadi bait kelima tentang apa tadi Aisyah? Tentang harapan. Harapan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau berharap apa tadi? Agar kitabnya ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan mendatangkan pahala serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa? Balasan. Coba diulangin, coba Aisyah, diulangin. Apa tadi? Bait kelima berisi tentang apa? Tentang harapan. Harapan siapa? Harapan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaiman. Ya, Al-Jamzuri. Apa saja harapan beliau tadi? Semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat. Nah, yang kedua dapat pahala. Dapat pahala. Terus diterima. Diterima. Baru yang terakhir apa? Dapat balasan yang baik. Yang baik. Nah, jelas ya Aisyah ya. Coba Konita Taqiyah. Konita Taqiyah nih. Coba tadi bait keempat itu berisi tentang apa Konita Taqiyah? Ya, sama itu Bituhfatil Atfali an Syaikhil Al-Mihidil Kamali. Itu berisi tentang apa itu? Poin pentingnya. Konita. Coba mic-nya dibuka dulu Konita. Nah, berisi tentang apa? Ya, berisi tentang apa? Sama itu Bituhfatil Atfali. Artinya apa? Nama bukunya, nama kitab atau nama buku dan dan apa? Sumbernya. Jadi nama buku dan sumbernya. Jelas ya? Jadi nama bukunya apa? Tuhfatul Atfal. Sedangkan sumbernya dari siapa? Dari guru beliau. Nama gurunya siapa? Nuruddin Almihi. Bagus, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Konita Taqiyah ya. Baik ya, adik-adik semuanya. Jadi kita ulangi sekali lagi dari awal. Terakhir nih, sebelum kita break dulu, kita akan ulangi bahwa bait pertama tentang apa? Perkenalan diri. Nama beliau Sulaiman Al-Jamzuri. Bait kedua tentang apa? Hamdalah dan sholawat. Bait ketiga tentang apa?
tentang untuk siapa buku ini dan apa isinya. Untuk siapa, yaitu yang mau, apa isinya, hukum dan sukun dan tanwin sampai 4. Kemudian berikutnya yang keempat adalah tentang nama kitab atau nama buku dan sumbernya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah harapan beliau. Harapan, keinginan. Harapan itu artinya keinginan. Keinginan beliau. Jelas ya semuanya insya Allah. Baik adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan break sejenak, istirahat sebentar. Silahkan yang mau ke toilet, yang mau minum dulu atau makan dulu. Ya, yang tidur tapi bentar aja ya. Nanti hadir lagi jam 9.30. Kita 12 menit istirahat. Jadi nggak perlu keluar dari Zoom ya. Cuman adik-adiknya aja yang beralih ke aktivitas yang lain. Oke, Husnaya? Jadi nggak usah keluar dari Zoom, biarin aja. Kita istirahat dulu sebentar. Nanti jam 9.30 langsung kita mulai lagi, insya Allah. Siap ya, insya Allah? Baik, untuk sesi yang pertama ini kita tutup dulu. Kita lanjut sesi kedua di jam 9.30, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk sesi pertama. Jangan keluar ya, jangan keluar dari Zoom. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa'iyyakum. Sama-sama semuanya. warahmatullahi Ya, istirahat dulu Jazakallah bentar ya. khairan. Wa'iyyakum. Ya, istirahat dulu bentar, 10 menit.